Anak malam dan penikmat malam dimanapun berada, senang bertemu kembali, semoga sehat saja. Oke, buat yang sudah klik sengaja atau tidak sengaja video ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Buat yang baru saja mampir, terima kasih sudah klik. Yang buat dukung channel ini, saya juga ucapkan terima kasih. Saat ini aku ada di sebuah tempat bro, mirip-mirip hutan ini. Oke, ini pohonnya bro. Kalau saya sudah dari kejauhan seperti ini bro. Tempat ini tidak jauh dari jalan umum ya, sekitar 150 meter jalan umum. Jadi maklum kalau sesekali ada suara motor lewat. Seperti ini bro. Sorry. Oke. Kita ke pojok sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tempat duduk-duduk ya. Nih, pohonnya lihat bro. Akarnya sudah, ukurannya akar udah segini bro. Ini pohon-pohon tua ya, lihat. Kita ke bawah, lihat. Oke, ini sungai, tapi ya cukup dangkal, airnya sedikit karena lama nggak hujan. Tuh seberangnya. Jadi ini masih aliran ke Bengawan Solo ya men. Oke, remang-remang. Oke, kita keliling lagi. Astagfirullah, kesandung akar bro ini. Yuk, hati-hati bos. Buat yang sudah dukung channel saya ini, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Maklum, belum stabil alat-alatnya bro. Seiring berjalannya waktu, kalau alat-alatnya sudah proper, kualitasnya ditingkatkan bos. Ini gapuranya, gapura masuk ke sebuah makam dari seorang tokoh. Ini seperti dibuat seperti ciri khas Bali gitu ya. Ini ada sapu buat yang membersihkan. Oke, kita mulai masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Oke, kita jalan ke sana dulu bro, sebentar. Gimana reaksi kamu
ketika kamu sendirian terus menemukan sesosok mayat ketika kamu lagi aktivitas ya di sungai barangkali ya, terus ketemu sosok mayat, itu reaksi kamu gimana bro? Mungkin reaksi orang macam-macam ya, ada yang panik, ada yang panik terus lari, ada yang panik terus minta bantuan, ada yang pergi karena nggak mau dapat urusan. Oke, kita akan menuju spot penemuan mayat tersebut. Oke bos, saya cari lampu flashlight dulu. Tadi fokusnya searah, tidak bisa nyebar. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelilingnya adalah pohon-pohon besar seperti ini bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada toilet. Toiletnya di bawah. Ini toilet Teliot. Buat yang baru saja mampir ya, makasih sudah klik mampir buat nonton video ini. Saya Iwan dari sebuah tempat yang masih ada di pinggir kota Karanganyar. Oh ya, disinilah bro, dahulu kala di aliran sungai ini ditemukan sesosok mayat oleh warga sini pada masa itu. Dan ajaibnya, mayat tersebut pada waktu air deras dan banjir itu tidak ikut terbawa arus sungai yang deras bro. Jadi mayat itu selalu ke pinggir terus. Jadi warga sudah istilahnya mendorong mayat itu ke tengah ya, biar terbawa arus, tapi tidak bisa bro. Selalu saja ke pinggir, selalu saja ke pinggir lagi, ke pinggir lagi. Akhirnya ada warga yang berkomunikasi. Ya banyak versi bu. Ada yang menceritakan seorang pemancing menemukan, terus secara batin ngobrol dengan sosok mayat itu. Oke, nanti kalau aku dapat ikan banyak, kamu akan saya makamkan di sini. Gitu. Ada warga juga. Ya banyak versi yang menceritakannya, tapi intinya seolah-olah sosok mayat itu meminta untuk dikuburkan di sini karena selalu minggir ke tempat yang sama bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita inilah makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahunnya April 1997. Ini membuatnya bangunan ini ya, dibikin bangunan ini supaya ya menghormati beliau, maka dibangunkan bangunan ini selayaknya. Tahun 1997, wow, itu tahun yang sangat berarti buat aku men, secara pribadi ya. 97, 98 di sini ada dupa, digembok sayangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah makam beliau yang aku ceritakan tadi men. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Monggo yang bisa baca aksara Jawa. Mayat itu, kembali ke cerita, mayat itu mengenakan pakaian kerajaan, bro. Jadi bukan mayat, sosok mayat yang menggunakan pakaian biasa, rakyat biasa, tapi menggunakan pakaian ya seperti Brahma Kumbara, Angling Darmo, semacam itulah. Jadi dipastikan bukan rakyat biasa pada masa itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, ada yang bisa komunikasi dan ada pihak kerajaan yang ke tempat ini pada masa itu, maka istilahnya menyingkronkan, oh ternyata benar ini ya sekelilingnya. Remang-remang bulu karung dekat, senternya belum proper, sorry banget. Terima kasih kalau masih mendukung dengan alat seadanya ini, saya ucapkan terima kasih. Banyak pilihan untuk mendukung orang, ada yang lebih memilih mendukung orang yang sudah pintar berlari daripada mendukung orang yang baru belajar merangkak. Ya itu hak masing-masing lah, nggak saya persoalkan. Yang penting berusaha, serahkan sama alam semesta, biar alam semesta yang mendukung. Oke, sebentar bros. Oke, kita keluar. Pelan-pelan. Untuk yang punya lokasi-lokasi yang belum pernah dieksplor, komen, atau mungkin yang pernah datang ke lokasi ini juga silahkan sharing pengalaman. Oke bro, harusnya sebelum masuk ke lokasi makam Mbah Benowo ini, karena tadi di depan ada beberapa bapak-bapak yang nongkrong, saya tidak jadi ngesut sebuah jembatan yang di tengahnya ada kayu. Ya, kayu tersebut dari Indonoloyo. Sambil duduk ya bro. Jadi ada dua versi, bahwa kayu tersebut dulunya adalah rakit yang membawa mayat dari Mbah Benowo ini, dan yang keduanya adalah kayu tersebut ikut hanyut di samping mayat dari beliau. Jadi ada dua versi cerita tersebut. Jadi kayu dari Indonoloyo itu ada di tengah jembatan, pas dulunya adalah bagian dari jembatan. Setiap kali diaspal itu selalu terkelupas, seakan tidak ingin ditindih dengan aspal. Sampai sekarang masih bisa disaksikan.